Reformasi Polri ini untuk mengembalikan citra Polri. Sebenarnya apa sih tujuan dan reformasi Polri ini? Nah, ketika lahir Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, polisi dipisahkan dari ABRI pada waktu itu, maka hadirlah buku biru reformasi Polri. Oke. Ya. Kalau kita merujuk kepada kedudukan polisi sebagai institusi sipil dan pemolisian yang cocok itu adalah pemolisian demokratis, maka polisi itu bukan ancaman bagi demokrasi. Yang kedua, dia berkedudukan di bawah presiden. Oke. Ya. Tadi Bapak menyampaikan kalau polisi bertanggung jawab kepada presiden. Kekhawatiran dari masyarakat adalah overpower. Konstitusi itu pasal 30 ya ayat 4 itu mengatakan bahwa polisi itu alat negara. Dia bukan alat kekuasaan, bukan alat presiden ya. Ketika berada di bawah presiden, kemudian siapa yang akan melakukan pengawasan? Lembaga independen di luar kepolisian. Kompolnas bukan lembaga pengawas. Kompolnas itu adalah semacam supporting system. Baru saja diterima di Komisi 3 penjamret yang kemudian korbannya justru ditindak. Itu juga yang di Sleman juga begitu. Ya, yang ngejar suami daripada korban ya. Kalau kemudian aku jadikan tersangka dia pasti akan ramai. Jadi ini otaknya nggak dipakai itu. Bima Arya ini kita bisa nilai. Ya, kita sendiri ya kita Nadia juga bisa seperti itu. Misalnya ngurus SIM ya bertele-tele atau tidak atau ada minta tambahan atau tidak. Kalau menurut Bapak penilaian Bapak untuk 5 hal tersebut saat ini polisi di Ya posisi kita kan apa? kita baca ya dari beberapa survei ya memang belum seperti yang kita harapkan begitu ya. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu sedang menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen, tentunya sama Nadia Kanaya. Kamu bisa mendengarkan dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen di YouTube, di Noise, di Spotify, dan tentunya di Radio Republik Indonesia Pro 3 RRI ya. Nah, sekarang Nadia hadir untuk membahas yang kemarin baru saja disahkan ada 8 poin reformasi Polri. Sebenarnya apa sih? Apa poin-poinnya? Nah, kita tentu sudah kedatangan anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKS Dapil Aceh 2. Apa kabar Bapak Nasir Jamil? Alhamdulillah baik Nadia. Wah, walaupun di Aceh, gimana Pak untuk kondisi saat ini? Sedang berlangsung Recovery-nya ya? recovery, kemudian upaya untuk menghadirkan hunian sementara Oke. dan juga hunian tetap untuk para korban banjir besar tersebut. Oke, semoga akan jauh lebih baik. Ya dan mudah-mudahan, amin. jauh lebih stabil, masyarakat bisa kembali, apalagi mau mendekati Ramadan ya Pak. Amin, insya Allah mudah-mudahan. Yang kita mau bahas bukan soal Acehnya nih, Ya, tapi kali ini kita mau membahas soal reformasi Polri. Tadi Bapak sudah tahu nggak nih reformasi Polri apa? Nah, daripada simpang siur, karena kan masyarakat berpikirnya adalah reformasi Polri ini untuk mengembalikan citra Polri. Sebenarnya apa sih tujuan dan reformasi Polri ini? Ya terima kasih Nadia. Jadi sebenarnya ya kalau dibilang sebenar seolah saya paling benar ya. Jadi itu berawal dari reformasi ya 98. Oke. Nah waktu itu kan ada keinginan untuk memisahkan polisi dari ABRI dan cikal bakal itu sudah ada sebenarnya, sudah ada di masa Presiden Soeharto sudah kasih sinyal bahwa polisi akan keluar dari ABRI, lalu Presiden Habibie juga menyatakan hal yang sama dan kemudian ditindaklanjuti oleh Gus Dur atau Abdurrahman Wahid ya. Jadi kita tahu bahwa Undang-Undang Polri itu kan dibentuk dan lahir tahun 2002. Jadi sebelum tahun 2002 itu banyak dinamika dalam upaya untuk memisahkan polisi dari ABRI dan kemudian membentuk undang-undang yang mengatur tentang kepolisian dan semua itu adalah bahagian dari untuk menjalankan keputusan MPR ya nomor 7 TAP MPR tersebut ya. Dan oleh jadi TAP MPR nomor 7 pasal 7 ya tahun 2000 ya terkait dengan pemisahan dan kemudian menegaskan fungsi TNI apa, fungsi Polri apa begitu. Nah, ketika lahir Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, polisi dipisahkan dari ABRI pada waktu itu, maka hadirlah buku biru reformasi Polri. Oke. Ya. Dan kemudian juga ada keinginan untuk menghadirkan grand strategi Polri mulai 2005 sampai 2025
ya kan? Nah, jadi dari situlah kemudian ada 5 legal standing ya dalam pandangan saya. Yang pertama bahwa polisi itu sipil, dia bukan militer, ya, dia sipil. Jadi bau-bau militer nggak boleh ada lagi. Meskipun lama banget dengan militer, maka ini memang tidak otomatis bisa dihilangkan begitu saja. Makanya kadang dalam pendekatan menghadapi unjuk rasa, militeristik itu muncul begitu ya. Makanya kenapa pada waktu itu diubahlah pangkat-pangkatnya. Yang belum bisa diubah kan itu misalnya jenderal, itu belum. Kalau yang lain kan sudah itu. Jadi itu bahagian dari untuk mensipilkan ya Polri. Jadi itu diubah ya agar kemudian sipilnya itu lebih dominan terasa, gitu. oke. Karena dia sipil, maka pemolisian yang paling baik untuk masa depan ini adalah pemolisian demokratis ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa diskusi saya perhatikan ya terkait dengan reformasi dan masa depan demokrasi Indonesia, maka sebenarnya kalau kita merujuk kepada kedudukan polisi sebagai institusi sipil dan pemolisian yang cocok itu adalah pemolisian demokratis, maka polisi itu bukan ancaman bagi demokrasi ya. Seharusnya polisi itu bukan ancaman bagi demokrasi dan ini harus dipahami ya, harus dipahami oleh pimpinan di kepolisian. Dan itu nanti kaitan dengan unjuk rasa, dengan kebebasan berpendapat dan lain sebagainya begitu. Nah itu jadi sipil, jadi pemolisian demokratis itu adalah pemolisian yang cocok dan untuk masa depan demokratis itu sendiri. Jadi karena dia sipil maka polisi itu harus merujuk kepada kaidah-kaidah masyarakat sipil, merujuk kepada kaidah-kaidah demokrasi. Yang kedua dia berkedudukan di bawah presiden. Ya. Jadi baik presiden sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara. Dan inilah yang memang kemudian dinilai oleh banyak orang sangat eksesif gitu ya, sangat luas kewenangannya begitu. Jadi polisi itu kan kalau dalam Undang-Undang Dasar dan juga Undang-Undang Kepolisian disebutkan bahwa mereka melayani, mengayomi dan melindungi serta penegakan hukum. Ya kan? Jadi dia bukan hanya fungsi pelayanan tapi juga fungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum. Jadi keamanan dan ketertiban hukum itu, ketertiban masyarakat bisa dilakukan dengan cara-cara preventif dan pendekatan penegakan hukum. Jadi sebenarnya bukan hanya soal perlindungan, pelayanan, pengayoman, tapi ada soal keamanan nasional, keamanan dalam negeri. Ya sehingga kemudian situasi kondusif gitu. Apalagi hari ini era digital, orang bisa masuk tidak dengan fisik tapi bisa dengan data macam-macam begitu. Nah, jadi karena dia di bawah presiden, maka kita terkenal bahwa ada trias politika ya. Eksekutif, legislatif, yudikatif gitu. Nah, polisi bekerja di 2 cabang ya, eksekutif dan yudikatif gitu. Nah, dia menginduk. Jadi polisi itu menginduk kepada presiden ya, diwakili oleh Kapolri sebagai untuk melaksanakan fungsi-fungsi eksekutif. Nah, presiden juga punya kewenangan sedikit yudikatif. Ya, dia kasih abolisi, dia kasih gerasi, dia kasih amnesti. Itu sedikit dari fungsi yudikatif. Nah, artinya itu kan terkait dengan penegakan hukum. Nah, dalam konteks penegakan hukum, maka kepolisian yang diwakili oleh Kapolri itu menginduk kepada presiden sebagai kepala negara yang punya sedikit kewenangan yudikatif. Nah, yang ketiga, polisi itu centralized. Centralized, terpusat dia. Berbeda di negara-negara Amerika, misalnya Jepang yang mereka federal. Tapi bukan Indonesia saja yang model seperti ini, ada Swedia, ada beberapa negara yang saya ingat ya. Jadi idealnya karena dia centralized, maka Mabes itu kecil ya. Mabes kecil, Polda cukup, Polres besar, Polsek kuat. Karena yang dihadapi masyarakat, jadi Polsek itu harus dikuatkan karena dia ujung tombak. Nah, yang keempat itu sistem kepolisian nasional ya. Jadi sistem kepolisian nasional itu terkait bagaimana fungsi-fungsi polisi hadir di tengah masyarakat dan juga terkait bagaimana kemudian kuota polisi dengan masyarakat. Jadi perbandingannya idealnya itu menurut PBB
satu polisi untuk 450 warga. Oke. Idealnya, tapi kita belum sampai Belum sampai ke situ ya. Tapi karena kita belum sampai ke situ, jangan membuat kemudian fungsi-fungsi kepolisian itu tidak hadir di tengah masyarakat. Oke. Nah, makanya ada namanya Polmas, pemolisian masyarakat ya. Banyak itu policing itu banyak. Jadi istilahnya begini, Nadia. Jadi ada polisi ya orangnya, ada kepolisian itu strukturnya, dan ada satu lagi pemolisian. Pemolisian ini. Nah, pemolisian itu adalah cara dia bekerja. Oke. Ya, cara dia bekerja. Nah, yang kelima tadi kultur. Ya, yang kultur. Nah, ini yang memang menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai ya, kultur. masih. Jadi kultur militeristik itu sebenarnya kan harus diubah ya. Karena Jadi tadi sifatnya sipil ya. ya, jadi karena mengubah tadi itu kan dari pangkat-pangkat diubah. Itu diharapkan supaya mereka sipil begitu, tidak militeristik gitu. Oke. Ya, jadi 5 ini yang harus yang juga harus dievaluasi, dalam arti bukan evaluasi untuk menggantikan ya, tapi untuk menajamkan, menguatkan bahwa dia sebagai institusi sipil, bahwa dia berkedudukan dan bertanggung jawab dengan presiden, bahwa dia centralized, bagaimana kemudian fungsi-fungsi kepolisian nasional itu bisa hadir, dan juga kultur supaya tidak militeristik itu. Oke, tuh. Penjelasannya sangat kompleks sekali. Semoga Sobat Parlemen ini bisa memahami sejauh mana sih reformasi Polri ini berada gitu ya kan. Jadi diperjelas kalau ternyata kepolisian bukanlah dari unsur yang militer tapi sipil. Nah, kita masih akan mempertanyakan lagi. Kalau dengan adaptif dengan yang kondisi saat ini masih ada kan terasa kental sekali untuk urusan militernya. Nah, seperti apa penindakannya? Kita jawab nanti di segmen selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Nasir Jamil masih membahas soal reformasi Polri ya. Bersemangat sekali Bapak menjelaskan. Sudah lebih Biasa aja kali. karena ini memberikan informasi ke masyarakat supaya nggak bingung, supaya nggak bertanya-tanya ya kan. Jadi clear penjelasannya langsung dari anggota Komisi 3 yang hadir juga saat pembahasannya. Tadi Bapak menyampaikan kalau polisi bertanggung jawab kepada presiden. Kekhawatiran dari masyarakat adalah overpower. Kalau hal tersebut Pak, gimana Bapak menanggapinya? Ya, sebenarnya kan polisi itu profesional ya, dia independen. Dia tidak boleh kemudian ditarik-tarik dalam politik praktis ya. Oke. Dia alat negara. Konstitusi itu pasal 30 ya, ayat 4 itu mengatakan bahwa polisi itu alat negara. Dia bukan alat kekuasaan, bukan alat presiden ya. Dia bukan alat-alat lain. Harusnya independen ya? Ya, memang alat negara harus independen. Kalau enggak Oke. dia bisa ditarik ke sana, ditarik ke sini begitu ya. Nah, jadi tapi tadi saya katakan bahwa budaya Indonesia itu kan beda dengan budaya di barat ya. Yes. Budaya di barat itu kan sangat rasional, individualistik, sementara kita kan kolektif ya. Makanya dulu misalnya orang-orang tua di Pulau Jawa mangan orang mangan yang penting ngumpul Kumpul, begitu ya. kan. Ya, jadi kultur kita itu berbeda dengan kultur di luar Indonesia. Jadi karena Perbedaan tadi itu ya? itu di bawah presiden, kadang pakai ya. Nggak enak dan lain sebagainya, kemudian patuh kepada atasan begitu ya. Jadi itu pola budaya di Indonesia Yang harusnya dirubah kan Pak? yang seharusnya diubah ya, tapi memang kultur kita ini belum sampai ke situ ya. Bahkan kalau kita mau jujur, parameter yang disampaikan oleh yang ada dalam benak orang barat dengan orang kita tuh beda tentang polisi. Kalau di barat itu parameternya itu polisi itu harus begini, harus begitu, itu udah bagus banget gitu ya. Jadi mereka menginginkan polisi yang ideal itu seperti apa. Nah, karena itu, karena dia alat negara, maka dia tidak boleh ditarik-tarik dalam ranah kekuasaan Oke. ranah kekuasaan yang kemudian hanya mementingkan kepentingan penguasa. Dia tidak boleh ditarik-tarik dalam politik praktis begitu. Oke. Dan saya pikir presiden itu kan seorang negarawan ya, dia tentu akan menempatkan polisi itu sebagai alat negara begitu. sesuai. Dan itu, jadi memang kenegarawanan seorang kepala negara, seorang kepala pemerintahan sangat dibutuhkan agar kemudian polisi itu tidak ditarik kemana-mana begitu. Dan kita ingat misalnya Hugeng tuh ya,
Jadi bagaimana Hugeng mantan Kapolri yang dia sangat mendedikasikan, dia melawan misalnya permintaan dari atasannya ya waktu itu mungkin presiden atau apalah yang kemudian meminta dia untuk ini untuk itu karena bertentangan dengan hati nuraninya, bertentangan dengan prinsip-prinsip profesionalisme seorang anggota Polri, dia tolak walaupun akhirnya dia diganti. Bisa menjadi percontohan untuk anggota polisi saat ini ya. Iya, makanya ada Hugeng Award ya. Makanya di antara banyak kepala kepolisian kenapa yang dijadikan award itu adalah Hugeng ya kan. Padahal banyak itu ada Raden Said Sukanto, banyak itu. Ada Muhammad Sanusi, ada Muhammad Yasin, ya, banyak itu Kapolri. Pak, terkait dengan netralitas polisi, netralitas Polri yang dipertanyakan adalah ketika berada di bawah presiden, kemudian siapa yang akan melakukan pengawasan untuk menjaga benar-benar ketika melakukan suatu keputusan, tindakan memang dalam bentuk netralitas. Iya, memang harus perlu ada lembaga pengawas karena dalam demokrasi kekuasaan itu harus dibatasi dan harus diawasi. Oke, ya. Siapa yang seharusnya melakukan ini? Nah, makanya yang harus diawasi itu harus lembaga independen di luar kepolisian. Kompolnas bukan lembaga pengawas. Kompolnas itu adalah semacam supporting system eksternal. Ya, jadi sama seperti badan keahlian DPR. Penguatan Kompolnas juga masuk dalam poin yang diajukan oleh DPR kan Pak? Iya, rencananya begitu. Jadi Kompolnas itu bukan lembaga pengawas, dia supporting system, mirip seperti badan keahlian yang ada di DPR. Cuman dia di luar kepolisian. Dia membantu polisi dalam menetapkan arah dan kebijakan ya tentang kepolisian Republik Indonesia, memberikan pertimbangan, masukan kepada presiden terkait dengan calon-calon Kapolri dan lain sebagainya. Jadi dia memang supporting system yang kemudian membantu polisi dan juga membantu presiden. Nah, karena itu kita akan mengevaluasi kedudukan Kompolnas dan bagaimana ke depan pengawasan itu harus ada dan sebenarnya ini adalah konsekuensi daripada negara demokrasi. Jadi sekali lagi saya mau ulang bahwa negara demokrasi itu mengharuskan kekuasaan itu dibatasi dan diawasi. Makanya ada pembatasan presiden 2 kali ya, kepala daerah 2 kali, yang nggak ada pembatasan anggota DPR ini ya udah berapa kali periode itu. Makanya kan ada ide mau dibatasi itu ya. Mau dibatasi 2 periode. Gimana kalau gitu? Ya nggak ada masalah saya pikir. Itu kan tergantung karena begini kan ya, karena dia kan dipilih oleh rakyat. Ya sehingga ya tergantung kebijakan partai nanti, kebijakan DPR. Oke, nanti kalau yang DPR saya undang lagi Bapak ya untuk yang episode selanjutnya ya. Kalau yang ini yang kepolisian dulu, berarti siapa seharusnya yang lembaga independen yang menurut Bapak seharusnya bisa untuk melakukan pengawasan dari kekhawatirannya adalah ya tadi kembali lagi ada overpower di situ, ada pelaksanaan yang tidak tepat atau penangkapan dan yang lainnya, itu adalah kekhawatirannya, termasuk kayak case-case yang baru saja diterima di Komisi 3, ada penjamret yang kemudian korbannya justru ditindak. Kemudian juga ada seorang penjual es yang menjadi korban dari penangkapan polisi dan oknum TNI gitu. Hal-hal seperti ini menjadi gambaran case yang mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Kalau menurut Bapak seperti apa? Tapi nanti jawabnya ya Pak di segmen ketiga, kita break terlebih dahulu. Baik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Nasir Jamil. Gimana nih Pak menjawabnya? Diketok, kemudian bermunculan lah. Iya, inilah yang memang sangat kita sayangkan ya, masih ada kasus-kasus yang saya nilai anggota kepolisian itu tidak punya sense ya, tidak punya sense. Ya sense gitu ya. Mau apa terserah lah ya, tidak punya sense gitu. Jadi sense itu penting ya. Dan sense itulah yang diterjemahkan dalam predictive policing gitu. Pemolisian yang prediktif gitu. Pemolisian yang punya nalar yang kemudian bisa memprediksikan kalau saya buat begini dengan kasus seperti ini, apalagi dengan era media sosial yang begitu ramai, maka ada kemungkinan seperti ini. Nah, itu nggak ada dalam pikiran orang itu, ya nggak ada begitu.
Jadi seolah-olah dia hidup dalam dunia hampa begitu, bekerja dalam dunia hampa. Dia lupa bahwa ada bahwa kamera atau kemudian masyarakat hari ini bisa membuat informasi sesuka mereka begitu, ya. Jadi seharusnya dalam kasus Sleman misalnya, dalam kasus penjual es apa tadi tuh es apa namanya? Es gabus ya? Es gabus misalnya, kan seharusnya dia harus memikirkan ini orang kecil. Kalau aku lakukan tindakan seperti ini akan timbul seperti ini. Itu juga yang di Sleman juga begitu. Ya, yang ngejar suami daripada korban, ya. Kalau kemudian aku jadikan tersangka dia pasti akan ramai. Jadi ini otaknya nggak dipakai itu, makanya karena saya kesel begitu. Itu. Ya, jadi dia tidak menjalankan perintah Kapolri terkait dengan presisi tadi itu. Predictive policing, pemolisian yang mampu memprediksikan satu peristiwa hukum, ya, sehingga kemudian dia mengambil sikap, ya, kalau peristiwa begini maka kami harus hati-hati begitu. Kecuali kalau kemudian itu bandar narkoba, nah itu nggak ada masalah, ditembak pun nggak apa-apa, kira-kira begitulah. Karena udah jelas ya. Udah jelas ini. Nah kalau ini kan butuh pengecekan lebih panjang dalam lagi. Gitu. Dan sebenarnya kalau kita lihat cerita kemarin itu sebenarnya ahli yang diundang di sana juga sudah mengatakan bahwa tindak pidana ini sangat sumir begitu. Ya, tapi mereka paksa juga untuk melanjutkan prosesnya sehingga dijadikan tersangka. Ya orang kan pasti akan melihat bahwa ini melukai rasa keadilan publik gitu ya. Masa dia misalnya menolong istrinya untuk mendapatkan kembali tas istrinya, kemudian orang yang dikejar itu mungkin menabrak apa gitu trotoar lalu jatuh tewas, masa suaminya dijadikan tersangka? Kan ini kan walaupun misalnya kalau kita merujuk kepada KUHP itu ada yang disebut dengan keadaan terpaksa. Ya, tapi kan polisi bisa punya sense nanti dulu ya, atau nanti bagaimana dan sebagainya. Ini nggak langsung dia mau jadikan tersangka, dia lupa bahwa media sosial hari ini bekerja sangat cepat gitu. Berarti Bapak paham dengan yang sedang rame juga kan, tagar no viral no justice. Ya sama seperti jauh lebih cepat daripada. Iya sama di NTB juga dulu begitu kan, ketika dia dibegal, dia lawan begal, yang begal tewas, dia dijadikan tersangka. Ribut lagi waktu itu, kemudian dia nggak jadi lagi. Jadi itu yang saya katakan bahwa nggak punya predictive policing, tidak punya sense ya. Jadi matanya mata kuda begitu ya. Ya dia lihat warna itu hanya dua, putih dan hitam. Padahal warna itu banyak, ada kuning, ada merah, macam-macam begitu kan. Seharusnya kan dalam melihat hal seperti itu jangan langsung seperti pasang mata kuda. Ya mata kuda. Jadi harus lihat, ini seperti ini. Ini kalau aku jadikan begini, dia lupa bahwa tadi saya katakan media sosial itu bekerja sangat cepat ya, sehingga kemudian orang mempersepsikan dan kemudian mengeluarkan pikirannya sesuai dengan yang mereka inginkan begitu. Walaupun belum tentu betul ya, tapi kemudian ketika ada peristiwa-peristiwa seperti di Sleman, di NTB ya, kemudian kakek penjual es gabus itu ya, orang akan, apalagi orang-orang kecil seperti itu ya, sehingga orang menimbulkan empati gitu terhadap apa yang dilakukan tersebut. Pak, no viral no justice ini adalah bentuk dari kekecewaan masyarakat terhadap instansi Polri yang kalau banyak kan stigma yang menyampaikan hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas, dan ini juga berimpact pada tubuh ya Polri. Sebenarnya tidak juga. Kalau kita lihat hari ini kan juga ada di kepolisian jenderal juga dihukum ya, bintang 1, bintang 2, bintang 3 ya. Bahkan di bawah bintang juga ada yang kombes juga dihukum ya, dipecat, diberhentikan, bahkan dipidanakan ketika memang ditemukan unsur pidana dalam kejahatan yang dia lakukan itu ya kan. Jadi sebenarnya juga menyasar kepada jenderal-jenderal baik yang di polisi maupun yang di militer ya. Ada tentara misalnya dalam kasus Bakamla kemarin juga disidangkan. Jadi bahwa kemudian kesannya seolah-olah hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas, dalam pandangan saya pribadi hari ini tidak sepenuhnya benar seperti itu ya. Yang kedua, no viral no justice. Sebenarnya itu terkait dengan pelayanan ya. Makanya kalau menilai polisi itu nggak sulit sebenarnya ya. Lihat aja di 5 hal atau 5 area. Yang pertama pelayanan ya. Yang kedua polisi lalu lintas. Yang ketiga penciptaan rasa aman. Yang keempat itu soal penggunaan kekerasan. Yang kelima soal penegakan hukum. 5 itu dilihat. 5 area ini kita bisa nilai.
Ya kita sendiri, ya kita, Nadia juga bisa seperti itu. Misalnya ngurus SIM, ya bertele-tele atau tidak, atau ada minta tambahan atau tidak. Kalau menurut Bapak, penilaian Bapak untuk 5 hal tersebut saat ini polisi di Ya posisi kita kan apa? kita baca ya dari beberapa survei, ya memang belum seperti yang kita harapkan begitu ya. Jadi dalam soal pelayanan cepat atau tidak, atau melihat siapa yang dilayani, ya kan kalau orang biasa lama-lama dia. Iya, Tapi berarti kalau benar orang ya ada ketidaksesuaian iya, yang iya kan ini pertanyaan, Iya, ya pertanyaan, bukan. Jadi pertanyaan misalnya dalam pelayanan misalnya, Oke. polisi masih melihat orang yang dilayani atau tidak. Iya. Kalau misalnya pejabat cepat-cepat ya layani, ya kan. berarti masih ngelihat subjeknya ya. Tapi kalau oke. lihat orang biasa aja nanti Ya, ntar nanti dulu ya, kira-kira begitu oke. kan. Nah itu kan pelayanan itu dievaluasi. Padahal pelayanan itu kan sama semua, Yes, nggak bisa melihat setuju. orang pangkat, jabatan. Ketika dia membutuhkan pelayanan dan itu polisi bisa mengerjakan, maka dia kerjakan. Yang kedua itu soal polisi lalu lintas. Kita lihat hadir nggak polisi lalu lintas di jalan, di tempat-tempat rawan, kemudian ketika macet, ya kan? Ketika macet misalnya kita bertanya mana polisi ini, ya kan? Karena seharusnya dia mengatur lintas supaya kemudian masyarakat pengguna lalu lintas bisa tertib, Berjalan, iya, ya, dengan kemudian lancar. arus bisa Kembali diatur lancar, dengan ya, baik. diatur, yes. Nah itu jadi bisa dilihat itu, ya bisa dilihat. Kemudian penggunaan kekerasan itu juga harus dievaluasi. Ya kan dalam menghadapi pengunjuk rasa misalnya kan. Nah kemudian dalam hal pengawalan, ya dalam hal penjagaan. Nah kemudian juga pencipta rasa aman. Pencipta rasa aman itu ya kehadiran misalnya kehadiran anggota Polri di masyarakat itu menciptakan rasa aman nggak bagi masyarakat? Oke. Mampu nggak polisi di tengah-tengah masyarakat mencegah hal-hal yang bisa mengurangi rasa aman di tengah masyarakat. Dan yang kelima penegakan hukum. Penegakan hukum ini kan bisa dievaluasi, bisa dipertanyakan apakah penegakan hukum ini pesanan ya, atau kemudian misalnya betul-betul memang dia Sesuai polisi dengan- menemukan memang ada sangkaan ya, bukan pesanan. Bapak melihatnya tantangan dari polisi, kepolisian di Polri ini, di reformasi kepolisian untuk bisa kembali hadir di masyarakat dan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Iya, tantangan ke dalam itu bagaimana menghadirkan meritokrasi ya, sistem merit gitu ya. Sistem merit, jadi menempatkan seorang itu berdasarkan kompetensi Oke. yang dia miliki, bukan karena kedekatan dengan si fulan. Bukan ya. Jadi berdasarkan kemampuan, berdasarkan kinerja, Oke. berdasarkan prestasi. Jadi orang puas gitu, Oke. ya. Jadi orang puas, ya, sehingga kemudian di dalam juga puas bahwa semuanya berjalan dengan Sesuai sistem merit sistem, begitu, iya. karena dekat dengan si fulan, dia cepet, ya kan, ya kan, udah bintang 1, bintang 2, langsung bintang 3. Bintang Kejora habis Sementara ada yang punya prestasi, punya kinerja, punya kemampuan karena tidak dekat, ya akhirnya dia di situ-situ terus tuh, Oke. ya padahal dia punya karir yang bagus. Jadi itu untuk menghadirkan kepuasan secara internal. Lalu tantangan internal lainnya adalah bagaimana mengedepankan keteladanan, ya. Keteladanan. Makanya kan Pak Sigit bilang bahwa ikan busuk berasal dari kepala, ya kan? Ikan busuk itu berasal dari kepala itu. Oke. Jadi itu kan sebenarnya sindiran dan juga semacam upaya untuk menghadirkan keteladanan, ya, di kalangan pimpinan gitu. Sebab kalau kata pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, begitu ya. Jadi kalau tidak ada keteladanan, di bawah juga ikut, ya kan. Nah, jadi tantangan internal itu yang perlu diberesin sehingga nanti dia bisa menghadapi tantangan-tantangan eksternal dan bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat percaya. Jadi kadang masyarakat juga, mohon maaf ini, masyarakat sama polisi ini seperti judul lagu, benci tapi rindu, ya kan? Benci. Love hate, kalau anak Gen Z bilangnya love hate relationship ya. Iya, jadi benci ya, tapi rindu. Iya. Oh, ketika ada kejahatan, mana polisi? Kan rindu dia mau polisi, mana polisi gitu. Tapi kalau lupa bawa STNK benci ya jadinya ya. Jadi sekarang polisi itu untuk masyarakat.
Ya, oleh karena itu dekati masyarakat, layani masyarakat dengan baik, ya, jauhi hal-hal yang bisa kemudian menyakiti masyarakat, ya, sehingga kemudian masyarakat bisa memberikan persepsi. Jadi survei-survei itu kan persepsi yang dibangun, Oke. ya, persepsi orang, dan persepsi itu kan karena komunikasi yang dia dengar, dia baca, dia lihat, lalu dia mengambil kesimpulan. Walaupun kadang-kadang dia tidak pernah berhubungan dengan polisi Yes. karena rame di media sosial, sehingga dia juga ikut mempersepsikan bahwa institusi ini, anggota ini kinerjanya buruk, nggak bagus, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Pak Nasir Jamil sudah Sama-sama, meluangkan terima waktu di kasih. Sudut Dengar Parlemen. Nanti Ya. kita undang lagi dengan informasi-informasi lain Oke, ya. terima kasih, Nadia. Semoga nggak kapok ya. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan Sudut Dengar Parlemen. Semoga informasinya bermanfaat. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen di semua platform media yang ada. Ada YouTube, Spotify, Noise, dan tentunya di Radio Republik Indonesia RRI Pro 3. Akhir kata saya Nadia dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Bye, sampai ketemu di next episode.